bukan ke RO atau berkesinambungan sama SW ya. Cium gitu, kayak begini. Kayak gitu. Karena kayak rambut tuh wangi gitu ya. Pakai parfum wangi. Apalagi afiliator yang suka jual-jual drama. Dari kejadian ini di dalam diri kita sendiri. Hanya karena kalimat ini saja. Bla bla bla. Padahal belum tentu juga mereka menyimpang. Giliran idola kalian dikatain cong, kalian tantrum. Padahal memang begitu faktanya. Ya nggak ada hak ya di situ ya. Siti Sinovi, ampun, salam hormat. Selamat pagi, siang, sore, malam, sampai subuh deh. Gua doain lu semua sehat, jangan jadi tajir. Amin. Bapaknya ampun, mau ingetin nih, buat yang belum subscribe, please banget tekan tombolnya, langsung diceprot tombolnya subscribe, like, dan komen. Oke, nah sebelumnya kita akan mengupdate video-video terbaru yang katanya bener-bener membuat kita tuh jadi waduh, geram banget ya, karena nih ada yang kayaknya lagi gimana gitu ngomongnya, nggak sopan banget nih si Gio. Gue sebel banget sama dia, dan memang juga ya ini beritanya jadi simpang siur nih, penasaran banget. Aduh, gimana ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih banget ya yang udah subscribe gua, dukung gua, komentar juga, pokoknya semua banget. Terima kasih banget, thank you nya, terima kasih banget. Ya usah deh, langsung aja kita lanjut aja, digas, yuk. Nah kan mulai RO sama SW kasusnya udah mulai kalem, fokus, muncullah perhara baru yaitu Melanie Ricardo. Hati-hati kalian ya, jangan sembarangan buat menggiring opini, bikin video potongan-potongan yang ada hubungannya tentang cetusnya Melanie, bukan ke RO atau berkesinambungan sama SW ya. Ingat, Melanie masih lagi diem-diem aja, RO sama SW lagi fokus ya. Kalaupun nanti ada video klarifikasi, biar video klarifikasi resmi aja dari Melanie dan video full. Ini gue perhatiin ya di sosial media, khususnya di Facebook ya, banyak video-video yang ngambil potongan nggak tahu video kapannya dari Melanie atau lagi ngebahas apa, seolah lagi ngebahas tentang RO dan SW ya. Jadi netizen yang pinter, pendukungnya RO maupun SW, tolong jangan naik-naikin yang ada hubungannya ya. Kita tahu perkaranya, cukup diam dulu sampai ada official statement. Fokus ke persidangan RO sama SW untuk hak asuh anak dulu aja. Tapi ya gimana kita mau diem ya, karena kan kita tahu Ruben Onsu pernah mention inisialnya M di salah satu acara TV, dan kita udah tahu itu udah pasti dia. Cuman ya memang lebih bagusnya nunggu, tapi buat apa nunggu, orang udah ketahuan kok mereka tadinya akrab. Dan kita tahu kan dari jejak rekornya, jejak digitalnya, bahwa dulu M ini yang menjodohkan karena di tempat nge-gym. Nih, bagi yang belum tahu gue ceritain ya, M ini dulu nge-gym di sebuah gym yang terkenal. Nah, si Gio ini ada di situ dan mereka akrab. Setelah Sarwenda bercerai, dijodohin. Awalnya bikin konten dulu, lama-lama akhirnya keterusan sampai sekarang, dan akhirnya muncullah berita-berita yang nggak enak. Jadi nggak perlu dibahas lagi sih, ditutup-tutupin, karena memang Ruben sendiri udah pernah ngomong bahwa dia kecewa dengan orang itu, dan bahkan dia udah telepon langsung ke M. Nah, ini momen sedihnya dari Sarwenda ya. Ini gue mute karena ada lagu ya, ini kita baca nih. 1 tahun berlalu, rasanya masih kemarin. Lagi sedih nih, kehilangan ayahanda tercinta. Ada sosok yang tak tergantikan oleh siapapun tadi. Ada tawa yang masih kami rindukan. Sedih-sedih ya, tidak ada hari tanpa mengingatmu. Terima kasih telah menjadi bagian terbaik dari hidup kami. Ini tulisan dari Sarwenda ya. Kehilangan ayahanda tercinta. Rindu tidak mengenal waktu. Dan hari ini kami masih sangat merindukanmu. Lagi kangen sama ayahanda tercinta. I love you, Yeye. Itu panggilan akrab. Ya sedih sekali ya. Ini biasanya nih, setahu gua, cewek ataupun bahkan cowok kalau lagi sedih, pasti dia mengingat, sedih yang benar-benar dalam banget ya. Dia mengingat kedua orang tuanya yang sudah berpulang. Nah, ini pasti lagi kondisi sedih banget. Jadi kalau saya udah punya istri ya, saya mau, jangan ngomong saya lah ya. Pokoknya para lelaki, ini pokoknya lelaki. Laki-laki kalau satu hari, kalau dia benar-benar menyayangi istrinya, ya. Ini sih nggak tepat banget ya. Siapa lu belum pernah married tapi sosokan tahu rasanya nikah.
Jangan gitu bro, lu namanya melangkahi takdir lu. Dan lu dengan sok-soknya kesannya lu tahu semuanya. Nggak gitu bro mainnya, nggak gitu bro. Istri ya guys, menyayangi istrinya. Mereka sudah nikah dan sah ya. Mereka udah tinggal bareng tuh. Laki-laki itu bersuka berimajinasi. Khayalannya tuh kalian tuh nggak tahu cara pikir laki-laki. Ya, Gimana sih Pak? ya, kamu keluar aja. Lagi. Kamu keluar aja. Ya, udah gitu laki-laki itu pasti mau merasakan dari ujung kelingking kalian sampai kepala kalian. Nggak juga begitu. Gue laki-laki udah mau nikah, nggak begitu juga sama istri gue. Gue respect, nggak juga ingin menikmati. Apa sih menikmati? Otak lu ada di mana sih otak lu? Dicium gitu, kayak begini. Kayak gitu. Karena kayak rambut tuh wangi gitu ya. Pakai parfum wangi dan dimanapun wangi. Maksudnya saya gitulah intinya guys ya. Pokoknya kalian bisa mikirkan sendiri lah ya gitu. Mayoritas laki-laki begitu. Dia bilang mayoritas laki-laki begitu. Ya mungkin gue bukan yang mayoritas ya, karena gue biasa-biasa aja. Karena rasa cinta itu bukan dari nafsu juga. Ini sih nafsuan banget. Otak lu mesum bro. Mesum banget lu bro. Nggak semua laki-laki begitu ternyata. Misalnya saya baru dapat dengar ternyata tidak semua laki begitu. Cuman dari mostly ya, kalau maksudnya sepengetahuan saya ya, saya kurang tahu juga ya gitu apakah semua laki-laki iya atau enggak. Cuman intinya kalau perempuan tuh harus satu badan tuh wangi gitu. Kalau kalian wanita-wanita mau dieksplor, istri-istri ya, kalian istri-istri sah di rumah, kalau mau dieksplor dengan suami kalian, ya kalian harus take care of yourself gitu. Bingung gak sih? Blunder gak sih? Tadi bilangnya tahu sebagai laki-laki, terus mayoritas, terus sekarang nggak tahu. Ya gimana sih ngomong lu bro? Lu dagang sih dagang, ngomong boleh apapun, tapi jangan blunder kayak gini. Lu nggak punya pendirian dan lu udah keburu statement dan ini udah direkam. Makin jelek nama lu bro. Lihat tuh komentar-komentarnya. Di tempat live umum aja dia begitu, apalagi di belakang layar. Bener kan? Mesum banget nih orang otaknya. Pengalaman banget nih kayaknya. Hiper. Waduh, tingkat dewa nih. Nggak enak didengar. Bener kan? Nggak enak didengar. Hiper tuh. Bener nih orang hiper banget. Nggak enak aja ngedengar orang ngomong kayak begitu. Bang Jamu lagi lewat. Ini mah geragas namanya. Apa tuh geragas? Gua nggak tahu. Sumpah omongannya begitu nggak bermutu banget. Bener, nggak mutu banget. Dan jijai banget gue denger kayak begitu. Aduh, malu-maluin jadi laki-laki lu. Sumpah gue nggak bener. Yang kayak gitu diomongin bener. Buat apa sih diomongin? Please deh. Kayak nggak ada topik lain aja buat diomongin di live. Nggak asik banget loh. Makin digoreng kan konten persatu nih. Otaknya tuh, mau ditanyain tuh, otak lu isinya apa aja? Apa cuma kayak begitu doang? Aduh. Udah gas aja deh, gas lagi yang lain. Terima kasih kepada netizen Indonesia, jujur salut banget. Kalau soal kayak gini-gini tuh cepet banget emang netizen ngumpulin satu persatu bukti yang mungkin kita banyak yang kelewat ya say. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari kasus Sasarwenda ini? Kalau memang mau support produk, sesekali beli juga nggak apa-apa. Dari afiliator kecil aja tapi ya, jangan dari afiliator besar. Karena banyak sekali dari mereka afiliator kecil yang memang bener-bener berjuang dari nol. Menjual skill, effort banget gitu loh. Tiap hari bikin konten, nge-live, berharap ada orang yang check out. Jangan check out di afiliator besar. Ini kayaknya komentar paling reasonable, paling masuk akal dari semua komentar-komentar yang ujung-ujungnya kan mereka berdagang. Endah begitu dengan drama-dramanya, dengan sok romantisnya, ujung-ujungnya dagang. Tapi dia paling bener banget. Check outnya jangan dari afiliator besar. Jangan beli produk gara-gara keromantisan mereka yang semu. Itu kan fake, itu semua bohongan, acting di depan kamera. Kalau mau check out dari afiliator kecil yang memang butuh uang untuk makan, untuk bayar uang sekolah, bayar cicilan, bayar hutang. Mereka mah duitnya puluhan miliar, belasan miliar. Bener banget sih. Ini paling reasonable menurut gua. Apalagi afiliator yang suka jual-jual drama. Dari kejadian ini, semoga jadi pelajaran juga ya buat kita semua. Karena yang sering menghancurkan seorang itu bukan karena musuh dari luar loh. Tapi rasa paling benar, rasa paling hebat, dan kesombongan yang tumbuh pelan-pelan di dalam diri kita sendiri. Hanya karena kalimat ini saya, gua gak butuh 200 juta. Iya sih. Bener kan? Baru gua bilang tadi. Memang jangan membeli produk karena drama. Drama mereka untuk dinikmati. Tapi kalau untuk membeli produk,
Itu kayaknya nggak ada hubungannya ya. Itu sebetulnya marketing tool mereka, alat buat ngejual. Dan jangan sampai terkecoh, karena itu semu, acting, kayak bintang sinetron aja. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah mendukung saya sampai hari ini, kepada teman-teman, keluarga, dan para penggemar saya. Di sini saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya atas kata-kata yang menjadi kegaduhan atas potongan video itu. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan atau melakukan itu ya. Di sini saya hanya ingin bilang bahwa saya minta maaf kalau itu telah menjadi kegaduhan. Dan untuk para fans saya tidak bisa menjadi seperti sekarang tanpa kalian. Saya berterima kasih yang banyak atas dukungan kalian dengan hati yang tulus ini. Temani saya terus ya untuk menjadi pribadi yang berkembang dan menjadi lebih. Ini sih kocak banget ya. Walaupun udah lama ya, video pengakuan Sarwenda itu udah lama, masih diparodiin sih, masih kocak sih. Kita lihat coba komentar. Bener juga, tulus dari jantung paru. Iya saya maafin, aduh fotonya kacau banget tuh. Ya enggak banget, kicau mania ya, kicau mania. Udah bang, mana aku lagi berak, lagi berak nontonnya. Wah nih, kacau nih. Perut sakit lihat parodi dan komentar. Aduh, emang sih kalau misalnya kayak begini-begini tuh paling bisa aja ya netizen. Gue sih kagum juga sih, kreatif banget lo bisa kayak begini-begini. Sarwenda, orang yang biasanya diam dan gak pernah cari panggung atau sensasi, sekalinya ngomong yang dinilai kurang pas langsung dihakimi kayak kriminal. Seolah-olah dia itu sudah melakukan kesalahan besar. Luar biasa emang netizen ini ya. Padahal begitu banyak artis yang tiap hari kerjanya jualan drama, huru hara sana sini, malah kalian maklumi. Malah dikasih panggung gitu. Yang selama ini jaga sikap kalian injak-injak cuma karena satu kalimat cong ya. Banyak konten kreator yang dimulai tulang lunak kalian hina-hina ya. Kalian caci maki ngomongnya stop menormalisasikan model begini gitu, bla 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 bla. Padahal belum tentu juga mereka menyimpang. Giliran idola kalian dikatain cong, kalian tantrum. Padahal memang begitu faktanya, gemulai dan ngondek ya. Nanti alasan kalian, dia normal kok, udah punya anak, udah menikah. Lah, di luar sana juga banyak yang ngondek punya anak ya. Tetapnya kalian hujat. Apa bedanya cong ya, cong aja lah. Kayak gue cong ya, gue cong bukan cong lagi ya. Nah ini gue kasih tahu nih penjelasannya nih, kenapa kata cong itu bisa berdampak banyak. Karena memang dia public figure, satu. Kedua, setelah mereka bercerai, mereka tuh happening banget. Waktu nikah happening, bercerai happening. Jadi jangan bilang dukung sana dukung sini. Kenyataannya sekarang memang begitu. Kalau lu cari di digital, di media sosial itu lagi hype banget. Jadi jangan menuduh-nuduh segala gitu. Gue sih gak setuju sama si cong yang tadi ya. Gak setuju banget gue. Netizen Indonesia harus tahu ya, nggak perlu menghadirkan hard gume. Gue aja tuh, kaos gue udah sama hard gumai. Gue mau meramalkan bahwa nanti sidang perebutan hak asuh anak dari Bang Ben dan juga Endah itu pasti dimenangkan oleh Bang Ben. Kenapa? Karena bukti-bukti rekaman video dan juga dokumentasinya banyak sekali dan itu sangat-sangat terpercaya. Bisa dibuktikan. Dan juga saksi-saksi yang memberatkan Endah banyak banget. Video-video dari Bang Ben valid. Jadi untuk sidang perebutan hak asuh anak besok pasti akan dimenangkan oleh Bang Ben. Makanya tim dari Endah sangat-sangat ketakutan. Ada yang ketar-ketir. Nggak perlu hard gumai, kaosnya udah sama. Pokoknya dukung terus Bang Ben. Untuk netizen Indonesia, kita harus kawal dan dukung Bang Ben. Semoga hak asuh anak jatuh kepada Bang Ben.
Hidup netizen Indonesia. Ya sih, memang gue sih dukung Ruben. Go Ruben, go Ruben, go Ruben, go Ruben. Udah pasti menang. Nggak perlu dijelasin sama dia juga, gue udah tahu udah pasti menang. Berdasarkan fakta-fakta. Gas lagi gas, yuk. Himbau buat Sarwenda, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan. Ya nggak ada hak ya di situ ya. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Kan nggak ada dasar hukumnya juga, dan tentang masalah etis tidak etis kan juga ya ini nggak etis gitu ya. Bener kan? Gue nggak perlu ngomong panjang lebar lagi kan. Ini bapak ini yang kredibel banget, udah di bidangnya. Jadi apa yang dia bilang itu sebuah kebenaran. Dan dia mewakili dari netizen bukan yang pro Ruben, pro kebenaran dan situasi yang sebenarnya. Kita nggak bicara pro mana, tapi Ruben yang memang dirugikan, Ruben yang harusnya bertindak, dan kita dukung Ruben. Yuk. Gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Itu bagian dari orang lain kalau dalam keluarga kita. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas Anak itu ada body safety ya. Anak-anak itu harus kita lindungi, bagian mana tubuhnya yang nggak boleh disentuh orang lain, mana yang apalagi orang lain ya. Untuk orang keluarga kandung aja kan kita batasin. Saya aja dengan anak saya yang usia 17 tahun udah mulai membatasi bahasa tubuh yang nggak seperti waktu dia masih kecil, karena saya menghormati seperti itu. Dan itu harus kita ajarkan sedini mungkin bagaimana body safety kepada anak-anak kita. Mana yang boleh dipegang, mana yang tidak. Itu juga bagian dari upaya melindungi anak-anak kita. Nah tuh gua garis bawahin ya, body safety. Jadi kalau misalnya kayak Gio peluk-peluk anaknya Ruben begitu, itu body safety-nya gimana? Sebagai seorang ibu, dan parahnya ibunya ada di situ, ketawa-ketawa di publik media sosial yang lagi live. Body safety. Gimana Ruben gak marah? Ngamuk lah. Anak gue juga kalau digituin ngamuk gue. Aduh, kadang-kadang netizen yang pro sana, yang nggak ngelihat sebenarnya dan kebenaran, bingung gue. Mau ke KW supaya bisa jadi CEO, kejauhan. Kita kan manusia sekarang pada pinter acting, pinter namanya cosplay. Udah aja cosplay, beli topeng yang banyak, atau enggak mainkan peran sinetronmu. Kan hidup ini panggung sandiwara, penuh dengan drama. Mainkanlah peranmu. Ya gue kutip dari lagu God Bless ya, dunia ini panggung sandiwara, bener. Mereka acting, Gio dan Sarwenda acting agar penjualannya naik. Bener kata kakak tadi, kalau mau klik ranjang, check out, mendingan dari afiliat kecil, jangan mereka. Dan ingat, gue garis bawain lagi tadi, body safety. Body safety anak-anak tuh harus dilindungi dan dijaga. Nah ini waktu Ruben ke Kendari sendirian, sedih juga ya. Biasanya kan mungkin dulunya kalau dia pergi ke luar negeri pasti dianterin sama istrinya atau sama anak-anaknya kalau sempat. Ini sekarang kemana-mana sendirian, sama tim sih gue tahu. Tapi apa itu memang bisa mengobati rasa rindunya dan juga kesepiannya? Pasti dia kesepian. Onyo sih gue yakin kalau misalnya ada waktu pasti mau nganter. Tapi kan Onyo juga sekarang jadwalnya sibuk banget. Off air banyak, on air belum. Dia lagi mau take lagu baru segala macam. Sedih sih gue ngeliat kayak begini ya. Ini Kendari dia ada sebuah acara penting yang ada hubungannya dengan yang dia menjadi BA kayaknya ya. Karena sibuk banget nih abis kemarin tuh. Dia lagi menikmati nih, kalau Ruben menikmati makan. Wah enak-enak nih makan. Waduh, ngiler nih, gue belum makan nih, lapar. Enak banget. Aduh, soto apa tuh? Gue jadi ngiler makannya. Lanjut deh gas. Apa sih maunya? Nah ini gue gak banyak komentar nih ya. Gue cuma joget-joget aja ya.
No komentar gue. Nanti gue durhaka kalau gue komentarin. Padahal gatel banget nih pengen komentar. Tapi durhaka, gue takut komentarin orang tua. Toh lagi happy kan. Ya udah, happy aja. Nggak ada salahnya kok. Tapi pengen banget nih komentar, lu juga pasti pengen komentar kan. Oke, kita udahin dulu ya seru-seruan video kita hari ini. Semoga gue cukup menghibur buat kalian. Jangan lupa besok nonton lagi, dan jangan lupa tekan tombol-tombol yang tadi, subscribe, like, comment, dan share. Dan terima kasih banget udah bersama gue. Oke, kita udahi dulu ya, bye-bye.